Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musayu Anastasia Yunus dengan NIM 8114231182. Saya Aprilia Fajabal Sitau dengan NIM 8114231182. Di sini kami akan membuat video edukasi tentang penyakit DBD. Berikut penjelasannya. Baik, kami di sini akan membahas media pembelajaran tentang penyakit demam berdarah. Sebelum itu, apakah kalian sudah tahu demam berdarah itu apa sih sebenarnya? Jadi, pengertian DBD, demam berdarah atau DBD adalah penyakit yang menular melalui nyamuk yang terjadi di daerah tropis dan subtropis di dunia. Gejala DBD yang umum adalah demam tinggi dan gejala seperti flu. Sementara itu, pada DBD yang parah, kondisi ini bisa menyebabkan pendarahan serius, penurunan tekanan darah secara tiba-tiba atau shock, dan bahkan kematian. Penyebab DBD disebabkan oleh dua nyamuk yang bisa mengeluarkan virus, yakni Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Dua jenis nyamuk yang paling sering menyebarkan virus dengue ini umumnya ada di dalam maupun di sekitar pemukiman. Ketika nyamuk menggigit seseorang yang terinfeksi virus dengue, virus tersebut masuk ke dalam nyamuk. Kemudian, ketika nyamuk yang terinfeksi menggigit orang lain, virus memasuki aliran darah orang itu dan menyebabkan infeksi hingga gejala DBD muncul. Setelah seseorang sembuh dari penyakit ini, ia akan memiliki kekebalan jangka panjang terhadap jenis virus yang menginfeksinya, tetapi tidak terhadap 3 jenis virus demam berdarah lain. Gejala DBD, demam berdarah atau DBD adalah penyakit yang menular melalui nyamuk yang terjadi di daerah tropis dan subtropis di dunia. Gejala DBD yang umum adalah demam tinggi dan gejala seperti flu. Sementara itu, pada DBD yang parah, kondisi ini bisa menyebabkan pendarahan serius, penurunan tekanan darah secara tiba-tiba atau shock, dan bahkan kematian. Demam tinggi, gejala awal yang paling umum dari demam berdarah adalah demam tinggi secara mendadak, biasanya suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Demam ini bisa disertai dengan menggigil dan dapat berlangsung selama 2 hingga 7 hari. Nyeri otot dan sendi, nyeri ini dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Nyeri otot dan sendi ini merupakan salah satu ciri-ciri demam berdarah yang paling umum dialami sebagai gejala demam berdarah. Yang terakhir, mual dan muntah. Mual dan muntah bisa mempengaruhi asupan makanan dan cairan. Hal ini terjadi karena respon tubuh terhadap infeksi bisa menyebabkan dehidrasi. Ciri-ciri demam berdarah yang satu ini umum terjadi di berbagai penyakit lain. Kemudian ada faktor resiko DBD. Jadi, demam berdarah ini lebih banyak terjadi saat musim hujan. Hal ini karena pada musim tersebut nyamuk Aedes aegypti lebih banyak berkembang biak. Selain itu, seseorang lebih beresiko terkena demam berdarah jika berada di daerah dengan kasus demam berdarah yang tinggi, terutama jika area tersebut padat penduduk. Selain itu, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko pasien mengalami demam berdarah dengan gejala lebih berat. Kemudian ada langkah preventif DBD. Yang pertama itu jaga kebersihan rumah. Dengan menjaga kebersihan rumah, pastikan rumah dan lingkungan sekitarnya itu tetap bersih dan bebas dari sampah atau barang bekas yang bisa menjadi tempat perindukan nyamuk. Kemudian yang kedua, hilangkan tempat perindukan nyamuk.
pastikan tidak ada genangan air yang tertinggal di sekitar rumah. Bersihkan atau ganti air pada wadah penampungan air seperti bak mandi, ember, pot bunga, atau tempat penampungan air lainnya secara teratur. Yang ketiga adalah pakailah insektisida dan kelambu. Gunakan kelambu yang terbuat dari bahan yang rapat dan berbeda dengan nyamuk, terutama saat tidur di malam hari, karena ini juga dapat menggunakan insektisida atau repelen serangga yang aman untuk melindungi kulit dari gigitan nyamuk. Kemudian, hindari aktivitas di waktu yang rentang. Nyamuk Aedes aegypti cenderung aktif pada pagi dan sore hari. Jika memungkinkan, hindari kegiatan di luar ruangan selama waktu-waktu ini atau gunakan langkah-langkah perlindungan yang tepat. Kemudian, pakailah jaring anti nyamuk. Dengan kita memasang jaring anti nyamuk di jendela, pintu, dan ventilasi rumah untuk mencegah masuknya nyamuk. Baik, kemudian ada langkah-langkah promotif untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama itu kita memberikan penyuluhan. Dengan kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang apa sih itu DBD, bagaimana penyebarannya, gejala-gejalanya, serta cara pencegahannya. Yang kedua, kerjasama komunitas. Dengan kita mendorong gotong royong dalam membersihkan lingkungan secara rutin dan melakukan fogging jika diperlukan. Yang ketiga, pemantauan kesehatan. Dengan pemantauan kesehatan ini, kita dapat melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk deteksi dini gejala demam berdarah. Baik, kesimpulan dari demam berdarah ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Beberapa faktor yang menyebabkan perkembangan nyamuk Aedes aegypti yaitu kondisi lingkungan rumah, kondisi lingkungan sekitar, serta kebiasaan masyarakat dan kontribusi lingkungan lain. Demam berdarah atau demam berdarah dengue ini adalah penyakit febril akut yang ditemukan di daerah tropis dengan penyebaran geografis yang mirip dengan malaria. Demam berdarah disebarkan kepada manusia oleh nyamuk Aedes aegypti. Penyakit ini ditunjukkan melalui munculnya demam secara tiba-tiba, disertai sakit kepala, sakit pada sendi dan ruam. Karena seringnya terjadi perdarahan dan syok, maka pada penyakit ini angka kematiannya cukup tinggi. Oleh karena itu, setiap penderita yang diduga menderita penyakit demam berdarah dalam tingkat yang manapun harus segera dibawa ke dokter atau rumah sakit, mengingat sewaktu-waktu dapat mengalami syok atau kematian. Sekian dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.